Pada video sebelumnya, kita telah menyaksikan pertarungan yang mengakibatkan tangan Jomaksang terputus ketika melawan Wijicheon. Sekarang, ayo kita lanjut ceritanya. Di awal, kita langsung diperlihatkan di bawah sinar rembulan, Jomaksang yang masih terluka terlempar keluar dari ruangan karena dihajar oleh kedua temannya. Mereka berkata, "Bersyukurlah karena kami mengobatimu sebelum melemparkanmu keluar, dasar anak yatim." Sambil menutup pintu, Jomaksang memaki, "Sialan!" Melampiaskan kemarahannya, gara-gara kakek tua bangka dan bocah ingusan itu, aku jadi seperti ini. Akan kubunuh kalian berdua. Jomaksang berjalan pergi melewati lorong. Dia tidak sadar bahwa Suryong telah mengikutinya. Jomaksang berkata, aku akan membunuh kalian. Tapi sebelum itu, aku akan membunuh beberapa orang. Siapapun tak masalah, akan kucincang sampai habis. Suryong muncul, mengagetkan Jomaksang sambil berkata, syukurlah, aku jadi tidak merasa bersalah. Baik Suryong, ucap Jomaksang. Kau adalah anggota kultus darah kan? Tanya Suryong pada Jomaksang. Tanpa menjawab, Jomaksang melompat maju menyerang. Suryong menghindari sambil berkata, apa kau tahu? Yang kau pelajari itu adalah seni bela diri iblis bernama seni bela diri iblis darah hitam. Jomaksang berteriak, diam! Kau tahu apa? Ia menyerang membabi buta tanpa henti. Suryong menghindari serangan dengan mudah. Suryong berkata lagi, meskipun kau menggunakan aura pedang dengan energi tubuhmu, bukan energi internalmu, kau akan berakhir kurus kering seperti mumi, dan kalau kau menumpahkan darah ke pedangmu, kau akan mati. Karena itulah namanya seni bela diri iblis darah hitam. Jomaksang berteriak kesakitan. Diam! Pergilah dari kepalaku. Suryong heran dengan ucapan Jomaksang. Pergilah dari kepalamu, kalau dipikir-pikir kau sudah menjadi iblis. Setahuku seni bela diri iblis tidak akan seperti ini, aku harus berbicara dengannya sebelum itu. Jomaksang menyerang lagi, dengan sekali tebas tangan Jomaksang kembali melayang di udara. Jomaksang jatuh dengan darah yang mengalir di bahunya. Suryong kembali bertanya, siapa yang mengajarimu seni bela diri iblis? Jomaksang tak menjawab, Jomaksang hanya bergumam. Nam Gongsu, Nam Gongseok, Jin Jin, semua akan mati. Para keparat yang merendahkanku karena aku anak yatim piatu. Suryong berkata, dia benar-benar sudah gila. Rasanya energi iblis pun sudah meresap sampai ke tulangnya. Aku harus memperbaiki ini kalau mau bicara dengannya. Suryong kemudian menyerap energi iblis dari Jomaksang. Jomaksang tersadar, dia merasa kesakitan. Sakit, sakit, kenapa aku? Aku tidak mau mati seperti ini. Dalam hati, Suryong berkata, dengan keadaannya, dia tidak akan bisa bertahan. Siapa yang mengajarimu seni bela diri iblis? Kalau kau menjawab, akan kupastikan kau akan mati tanpa rasa sakit. Jomaksang menjawab, aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan kultus darah. Aku belajar seni bela diri di panti asuhan dan setelah besar aku belajar dari klan Namgung. Yang aku gunakan seni bela diri iblis. Tahu-tahu aku memakainya begitu saja. Suryong bergumam dalam hati. Dia tidak bohong, tapi memangnya bisa menggunakannya tanpa belajar, kecuali ada yang memasukkan ke dalam kepalanya. Suryong tiba-tiba teringat sesuatu. Jangan bergerak, ucap Suryong. Suryong memotong rambut Jomaksang. Ternyata kepala Jomaksang bekas operasi. Karena terkejut, Suryong bergumam. Para keparat itu, ini jelas adalah bekas operasi seni implantasi jiwa iblis, si otak iblis. Suryong membawa kita kembali ke ingatan masa lalunya. Ia berjalan di antara barisan anak-anak berambut botak terbaring yang sudah dioperasi seni implantasi jiwa iblis. Orang yang bersamanya bernama Tetuali. Tetuali berkata, ini adalah senjata rahasia kita untuk yang mulia iblis darah. Kita menanamkan di kepala mereka ajaran kita dan mereka yang bertahan hidup akan dikirim ke dunia murim. Dan ingatannya akan disegel. Saat mereka tumbuh besar, mereka akan mengingat akar mereka, yaitu kultus darah. Karena itulah aku menjuluki mereka dengan nama anak-anak berjiwa iblis. Suryong bertanya, bagaimana kita mengendalikan anak-anak ini? Si Tetuali menjawab bahwa mereka akan patuh pada yang mulia kultus darah. Kembali ke Suryong bersama Jomaksang. Jomaksang merasa kedinginan dan tubuhnya mulai membengkak dan langsung meledak. Untungnya Suryong bisa segera menghindar. Ia bergumam, jika ledakannya sebesar ini, bahkan ahli bela diri terbaik pun bisa terluka. Suryong kembali berpikir, si otak iblis, apa kau sungguh masih hidup? Atau adakah yang mewarisi ajaranmu?
Sambil berjalan pergi, Suryong terus berpikir. Pedang abadi iblis darah, iblis gila klan Hewon, dan sekarang seni implantasi jiwa iblis. Semua informasi ini hanya aku yang tahu, tak diragukan lagi. Kultus darah telah membangun kekuatan untuk bangkit kembali. Sepertinya mereka sudah punya dana dan pengaruh yang kuat. Klan Namgong, pemimpin 5 klan terkuat dan klan pertama yang diingat ketika membicarakan teknik pedang terkuat dan terhebat. Kekuatan militer mereka sangat kuat, sampai 9 perguruan besar tak bisa mengalahkan mereka. Jomak Saeng dari panti asuhan dan disponsori oleh klan Namgong. Apakah itu cuma kebetulan? Aku harus memeriksa itu juga. Dan si otak iblis, kalau kau sungguh masih hidup, hubungan takdir burukku dengan kultus darah kali ini akan aku pastikan kau sirna dari muka bumi. Keesokan harinya kita telah disambut oleh si tetua yang sedang berendam pagi-pagi. Kelihatannya si tetua telah sembuh dari lukanya dan bersiap untuk ujian masuk Akademi Asur Dragon yang bertepatan dengan hari ini. Shadow berkata, "Tetua, ada surat untuk Anda. Apakah Anda sudah membacanya?" "Sudah," jawab Tetua. "Untungnya, aku bisa menyelesaikan ujian masuk sebelum kita harus pergi." "Kalau begitu, saya akan bersiap," ucap Shadow. Mereka berjalan keluar. Suryong juga tiba di tempat Tetua. Tetua menyapa, "Tak biasanya kau datang sepagi ini. Kelihatannya kau banyak masalah." "Kelihatan jelas ya," ucap Suryong. "Kalau ada masalah, ceritakan saja padaku," ucap si Tetua. Suryong berkata bahwa itu bukanlah masalah yang bisa ia ceritakan pada orang lain. Tetua bergumam dalam hati. Bahkan peri acuh tak acuh sepertinya punya masalah. Inilah kesempatanku untuk membayar semua kebaikannya padaku. Tetua berkata, "Jika ada masalah yang sangat membebanimu, ceritakanlah padaku. Kalau kau ingin sesuatu dariku, akan kulakukan apapun itu, satu kali saja. Anggap saja janjiku sebelum mati." Suryong menuturkan, "Kakek, bagaimana jika itu hal yang sangat merepotkan?" Si tetua membalas bahwa tak banyak hal yang bisa merepotkannya. Si tetua kemudian mengajak Suryong untuk sarapan. Sekarang kita beralih ke Akademi Azure Dragon di mana para pendaftar telah berdatangan. Dari ketinggian seseorang berkata, "Ho, bagus." Ternyata di sana sudah ada Nang Gongsu bersama seseorang. Nam Gongsu menimpali, "Apa yang membuatmu begitu senang?" Orang tersebut melanjutkan, "Semua ini para pendekar muda yang mempercayai mimpinya. Akan ada anak seperti apa di antara mereka?" Nam Gongsu berkata, "Nanti akhirnya di antara mereka setengahnya akan gagal dan pergi dari sini. Dan di antara yang lolos setengahnya akan pergi besok dan hanya sedikit yang bertahan di sini." "Kau terlalu pesimis ya," balas orang tersebut. "Bukankah terlalu cepat berpikir begitu?" Dengan yakin, Nam Gongsu berkata, "Tapi tahun ini aku akan merubah Akademi Azure Dragon." "Ayo pergi, aku tak mau mendengar ocehan si Pak Tua Nogunsang itu," ucap orang tersebut. "Baik kakek," ucap Nam Gongsu. Ternyata orang yang dari tadi berbicara dengan Nam Gongsu adalah kakeknya. "Oh ya," sambung kakeknya, "muridmu ada yang ikut seleksi hari ini kan?" Tanya si kakek. Nam Gongsu menjawab, "Iya kakek, ia pasti tak akan mengecewakanmu." "Ya, sebaiknya tidak," ucap si kakek. Semua peserta ujian telah berbaris. Kepala Akademi Asu Dragon, Nogunsang menyambut para peserta dengan berkata, "Orang-orang bilang Akademi Azure Dragon adalah akademi paling lemah dan buruk di antara 5 akademi besar. Selama 10 tahun kami selalu di peringkat terbawah dan di antara kalian ada yang ingin pergi ke perguruan lain." Dengan aura yang kuat, kepala akademi berkata dengan lantang, "Tapi tahun ini akan berubah. Akademi Azure Dragon tidaklah lebih lemah dari perguruan lain. Kalau kalian punya pemikiran dangkal seperti itu, maka kalian akan menyesalinya." Semua murid menjawab, "Ya, kami paham." Tahun ini, Akademi Asur Dragon akan berubah. Kita akan meraih hasil berbeda di kompetisi bela diri surgawi tahun ini. Aku bersumpah atas gelarku, Guanyin San Seribu Tangan, Nogunsang. Karena itulah kalian harus berusaha. Jika kalian pikir ujian seleksi ini mudah, maka bersiaplah untuk segera keluar dari sini. Sambutan pun berakhir. Ternyata kata-kata sambutan kepala akademi dipandu oleh Baek Suryong. Ternyata kakek Nam Gongsu diundang sebagai juri di ujian seleksi murid baru. Ia pun memperkenalkan diri, "Salam kenal semua, namaku Nam Gong Jaihak, tapi juga dikenal sebagai Raja Pedang Biru Surgawi." Jika kita perhatikan, wajah dari kakek Nam Gongsu ternyata sangat mudah. Mungkinkah dia menggunakan seni rekonstruksi tubuh, teknik yang sama yang digunakan di judul manhwa lain? Murid-murid bersorak, "Wah, itu Raja Pedang Biru." Ada juga yang berkata, "Satu dari 10 orang terhebat." Di sisi lain terdengar juga, "Bukankah dia sudah tua, tapi kok kelihatan dia terlihat masih muda?"
Terima kasih atas sambutan hangat kalian, ucap Namgung Jaihak mengakhiri. Kepala Akademi dan Namgung Jaihak berjalan-jalan sambil membahas peserta ujian. Namgung Jaihak bergumam dalam hati, aku sudah menilai semua peserta, namun tak ada yang membuatku terkejut. Namun di hari yang cerah ini tak ada alasan untuk mengacaukannya dengan pikiran negatif. Terdengar suara, ronde kedua peserta nomor 85. Tiba-tiba sesuatu melesat melewati keduanya, membuat Namgung Jaihak terkejut. Apa itu barusan? Ucapnya. Oh, ternyata kau sudah terkejut, ucap kepala akademi. Dalam hati, Namgung Jaihak berkata, sepertinya aku pernah melihatnya. Tetua Gong Sonsu memperkenalkan diri. Aku Gong Sonsu, maaf, aku tersesat. Mendengar itu, Namgung Jaihak lebih terkejut lagi. Apa? Gong Sonsu? Apa yang dilakukan orang itu di sini? Gumamnya dalam hati. Kepala akademi berkata, dia adalah peserta ujian terbaik tahun ini. Siapa sangka kau akan sangat terkejut. Namgun Jaihak bergumam, sepertinya No Gunsang belum sadar siapa dia. Dia mungkin akan merasa tidak nyaman, lebih baik aku diam saja. Kalau kebenaran terungkap bisa jadi masalah, jadi sebaiknya aku diam. Si tetua kemudian memperagakan jurus-jurus yang telah ia pelajari selama sebulan latihan. Jurus pertama, jurus kedua. Namgung Jaihak masih bergumam, wajah itu pasti dia. Tapi kudengar dia sakit dan pergi ke tempat jauh untuk memulihkan diri. Bagaimana bisa dia bergerak selincah itu? Jurus terakhir. Ternyata tetua lupa jurus terakhirnya. Dalam hati tetua berpikir, ya ampun, aku lupa jurus keempat. Dia mendekati juri dan berkata, maaf tuan juri. Juri berkata kerja bagus. Tetua menyambung perkataannya, aku lupa satu jurus, tapi kalau diberi kesempatan, aku bisa menunjukkannya sekarang. Tidak bisa. Peserta selanjutnya. Balas si juri. Tetua Gonzonsu pun turun dan beristirahat. Tiba-tiba terdengar suara telepati memanggil. Perdana Menteri. Ternyata si tetua ini adalah Perdana Menteri. Tetua mencari siapa yang memanggilnya. Suara telepati melanjutkan. Aku tak ingin mencelakaimu. Apakah Anda ada waktu sebentar? Kita diperlihatkan kembali saat Namgung Jaihak datang ke istana kekaisaran. Sudah ada Perdana Menteri yang mendampingi sang kaisar. Di sana, Namgung Jaihak memberikan salam penghormatan kepada sang kaisar. Sang kaisar dari singgasananya dengan wajah yang belum ditampilkan seutuhnya bertutur, ya, ini pertama kalinya kau bertemu Perdana Menteri. Beliau adalah guruku ketika aku masih muda, dan aku menganggapnya sebagai ayah. Camkan itu. Baik yang mulia, jawab Namgung Jaihak. Namgung Jaihak bergumam melihat beliau mau mengumumkan hubungannya dengan Perdana Menteri secara terang-terangan. Tampaknya benar bahwa yang mulia benar-benar mempercayai Perdana Menteri. Kembali ke Perdana Menteri, ia berkata, siapa yang memanggilku? Dengan cepat, Namgung Jaihak mendatangi Perdana Menteri dan langsung memberi hormat memperkenalkan diri. Perdana Menteri, saya Namgung Jaihak. Maaf karena menyapa Anda seperti ini. Kita pernah bertemu di istana. Apa Anda ingat? Hoho, tentu saya ingat. Ucap Perdana Menteri. Aku sudah mengenalimu saat di lapangan tadi, namun sulit untuk menyapamu. Tolong dimengerti. Anda benar Perdana Menteri, ucap Namgung Jaihak. Saya dengar Anda sedang memulihkan diri, tapi apa yang Anda lakukan di sini? Perdana Menteri menjelaskan bahwa dari kecil ia sudah bermimpi ingin masuk ke perguruan bela diri. Dan beruntungnya, dia bertemu seorang guru yang mau mengajarinya dan juga berlatih. Saya senang Anda tampak sehat, ucap Namgung Jaihak. Namgung Jaihak bergumam, bahkan saat Kaisar memanggilkan dokter hebat, katanya hidupnya takkan lama lagi, tapi sekarang ia terlihat bisa hidup 20 tahun lagi. Saat Namgung Jaihak ingin menanyakan siapa guru Perdana Menteri, sebuah suara memanggil, kakek! Mengagetkan keduanya. Ternyata Wiji Cheon dan Hewon sedang mencari Perdana Menteri. Namgung Jaihak berkata, kakek, jangan-jangan mereka mencari Anda, Perdana Menteri. Dengan wajah panik, Perdana Menteri berkata, kita sudahi percakapan kita dulu ya. Anak-anak itu adalah teman belajar seni bela diriku. Tapi mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Cepat! Namgung Jaihak berkata, baiklah, saya pergi dulu. Yang muncul pertama kali adalah Hewon sambil berkata, kaki kemana saja? Kami mencarimu tahu. Dari ketinggian, Namgung Jaihak ternyata masih mengawasi dan cukup terkejut melihat Hewon. Ia bergumam, sepertinya dia memiliki potensi yang luar biasa, meski masih perlu diasah. Kemudian, Wiji Cheon juga muncul yang membuat Namgung Jaihak terkejut sambil bergumam. Bagaimana bisa anak ini sudah ada pedang di dalam dirinya?
Anak dengan pedang panjang itu punya potensi yang luar biasa, tapi anak ini tubuhnya sudah seperti pedang itu sendiri. Kata Perdana Menteri, mereka berdua adalah teman belajarnya. Jadi, mereka bertiga punya guru yang sama. Siapakah orang itu? Tanya Namgon Jaihak yang dipenuhi rasa penasaran. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe. Supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.